dampaknya semua kita rasakan. Mewabahnya virus COVID-19 sangat mengganggu berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali penyelenggaraan dunia pendidikan, yang menempuh berbagai metode agar penyelenggaraan tetap berjalan di lembaga pendidikan seperti sekolah, baik itu dari TK hingga perguruan tinggi. Misalnya, SMP Negeri 13 Kupang, yang dikepalai oleh Dr. Randa Maria TH Rosalina S. Lana. Dalam menghadapi situasional pasca virus COVID-19, selalu siaga dengan melakukan langkah-langkah alternatif agar pelaksanaan pendidikan tetap berjalan. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan, berikut ikuti dan tonton video wawancara kami bersama Kepsek SMP Negeri 13 Kupang, Dr. Randa Maria TH Rosalina S. Lana dengan host channel YouTube News dari John Munuk. Maria Lana, Mama Kepsek SMP Negeri 13 Kupang. Kami ingin mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendidikan di SMP yang pimpin ini seperti apa pasca COVID-19. Jadi kita menjelaskan ke publik bahwa penyelenggaraan pendidikan di sini tetap berjalan karena seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Yang pertama kita harus sampaikan persepsi dulu ya bahwa COVID ini adalah masalah global. Benar. Sehingga dampaknya semua kita rasakan. Nah, sejak COVID dan sejak edaran wali kota tanggal 20 Maret 2020 itu terkait untuk bekerja dan belajar di rumah, saya sudah melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah saya rapat bersama teman-teman guru kelas 7 dan kelas 8. Dan dalam rapat itu saya memastikan kepada mereka untuk menyiapkan materi pembelajaran yang berisi muatan kurikulum, berisikan kecakapan hidup, dan diberikan tugas kepada para siswa yang belajar di rumah. Dan masing-masing guru menyiapkan proses bekerja dari rumah dengan menyiapkan semua tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa. Jadi pembelajaran yang kami lakukan selama masa COVID ini berupa semi daring. Karena kendala yang pertama adalah sekolah kami ini akses internetnya agak susah. Kemudian rata-rata siswa kami tidak memiliki akses internet dan HP Android. Sehingga pembelajaran yang kami lakukan itu semi daring melalui WA Group dan Messenger, FB. Dan WA Group ini bisa dipastikan bahwa hampir semua wali kelas memiliki WA Group. Dan kami menjaring anak-anak yang memiliki HP Android. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki HP Android? Kami kadang-kadang menitipkan kepada HP orang tua mereka, orang tua atau kakak. Dan mohon maaf bagi yang tidak memiliki HP Android, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami tidak bisa melakukan pembelajaran secara keseluruhan. Offline-nya tidak ada. Tetapi kami tetap melakukan offline itu dengan kunjungan rumah. Ya, jadi ada dua model yang kami lakukan, pembelajaran semi daring dan kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini hanya bagi sekitar 20-an guru yang domisilinya di sekitar sekolah, di sekitar Kelurahan Maulava, Oibufu, dan Tofa, di mana anak-anak kami rata-rata mereka di situ. Jadi kami minta kepada teman-teman itu untuk melakukan kunjungan rumah untuk memastikan bahwa siswa belajar di rumah. Langkah yang saya ambil ini adalah sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh dinas. Kemudian dari dalam perjalanan itu, ketika Kota Kupang sudah sampai zona merah, ada kecemasan juga di antara kami guru, jangan sampai kita ditolak oleh orang tua dan seterusnya. Sehingga langkah yang kami ambilkan, kita melakukan pembelajaran semi daring. Dan itu saya bisa pastikan hampir semua guru melakukan. Semua guru melakukan, dan laporannya mereka kirim ke saya lewat WA jalur pribadi, dan semua laporan itu sudah saya kirim ke dinas untuk dikirim ke Kemendikbud per email pada tanggal 4 Mei yang lalu. Jadi pembelajaran yang kami lakukan tuh dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 30 April yang lalu. Sehingga saat ini guru-guru saya sedang mengolah nilai. Sementara kelas 9 ketika ujian nasional itu dibatalkan, kami sudah hentikan. Karena proses
kelulusan yang kami baru selesai rapat hari ini diambil dari rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 6. Baik Bu, jadi dari ini hampir semua sekolah akan melaksanakan metode yang sama, metode pendidikan online. Dari siswa-siswa Ibu ini berapa yang selama ini mengikuti pelajaran online baik di kelas 9 ya? Kelas 78 dapat. 78 ya. Itu berapa, lalu yang kemarin yang sudah pengumuman untuk ujian kemarin ini berapa banyak? Yang untuk kelulusan kelas 9. Oh, kalau kelas 9 itu Pak tidak terlalu banyak yang kami sempat jaring karena waktunya dari tanggal 21 Maret hingga tanggal berapa April ya, itu ketika ada pengumuman bahwa ujian nasional itu ditiadakan dan ujian sekolah ditiadakan, kami langsung hentikan. Nah, karena penentuan kelulusan itu diambil dari nilai semester yang sudah ada, nilai rapor. Lalu Bu, ini agak teknis Bu, bagaimana mereka bisa ini kan suatu prosedur pendidikan bahwa ketika mereka mendaftar ke SMA itu selain ijazah Bu, ada apa namanya itu? SKHU. Itu bagaimana dia bisa memenuhi itu? Nah, biasanya kalau dulu tuh kan ada SKHU karena berdasarkan ujian. Ujian, berdasarkan hasil ujian sementara. Sekarang kan tidak ada Pak, sehingga sekolah kami memutuskan untuk memberikan surat keterangan lulus. Nah, jadi kami memberikan surat, saya masih minta petunjuk dari dinas, tapi rancangan kami menyiapkan surat keterangan lulus dengan nilai berdasarkan nilai yang nanti akan muncul ijazah, nilai rata-rata rapor, sehingga dari surat keterangan lulus, rapor, mereka punya legalitas untuk mendaftar di jenjang yang lebih tinggi. Itu kemarin berapa orang? Kami peserta 340. Iya, 340. Yang lulus semua ya? Tadi berdasarkan hasil keputusan rapat dinyatakan lulus semua. Tadi sudah ada berita acara sudah. Kalau untuk kelas 7-8 berapa banyak? Kelas 7-8 itu kelas 7 berapa? 8? Kelas 7 itu 320, kelas 8 itu 319. Iya, dan teman-teman sekarang sedang melakukan analisis nilainya dan nanti pembagian raport itu pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni, karena kami banyak kelas Pak, sekitar 20 nanti kelas 7. Jadi dengan adanya mewabahnya COVID ini sangat mempengaruhi semua aspek, terutama dalam bidang pendidikan. Dan apa yang Ibu baru sampaikan, dan kami juga pernah wawancarai beberapa sekolah, ternyata hal metode online ini juga sudah ditetapkan. Tapi yang kita harus sama-sama tahu bahwa ini kan suatu metode baru dalam hal pembelajaran. Nah, berarti sudah terjadi pergeseran sebuah nilai. Mempengaruhi tidak Bu? Ini pertama dari sisi kualitas dan kuantitas. Mempengaruhi tidak? Kalau dari sisi kuantitas jelas bahwa tidak semua anak terlibat dalam pembelajaran semi daring ini. Jelas itu ada yang dirugikan. Dirugikan malah anak-anak yang tidak terlibat dalam pembelajaran online ini karena keterbatasan yang saya katakan tadi. Tapi dari segi ini kualitas, saya bisa pastikan bahwa ada perubahan kompetensi baik dari sisi guru maupun siswa. Dari sisi guru saya paksakan untuk harus bisa mengenal teknologi. Harus saya pastikan harus semua mampu. Kemudian dari sisi siswa, Pak, luar biasa anak-anak saya, karena ketika diberikan tugas pada guru, mereka memberi dalam bentuk video. Ini bisa nanti saya bagikan ini video dari anak-anak saya, dan hasilnya luar biasa. Dan saya merasa bahwa itu karena dukungan semua pihak, terutama dari sisi orang tua. Iya, yang mendampingi mereka ketika mereka belajar di rumah. Makanya saya berterima kasih sekali kepada orang tua, kepada masyarakat, bahwa dengan momen COVID ini tidak lantas membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi di situ kita, itu tadi seperti Pak bilang, ada pergeseran nilai, dan saya sangat terima kasih pada orang tua. Hanya COVID ini kan juga dia mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, otomatis asuh ibu, orang tuanya ya kalau ada yang PNS ya mendingan itu ya. Tapi ada yang swasta atau apa semacam
petani atau serabutan lainnya, tentu ya mungkin juga mempengaruhi bagaimana uang sekolah dan sarana pendukung kegiatan dia. Nah, di pihak sekolah sendiri Bu, terkait dengan dana BOS, ada tidak peluang untuk pemanfaatan dana BOS dalam hal membantu siswa ini? Oh ya, baik. Kalau terkait itu memangnya dampak nih tidak saja ASN tapi semua kita. Jangankan yang orang yang serabutan seperti Pak katakan tadi, kami ASN juga terasa sekali Pak ya, tekanan psikologis untuk kita semua alam ini. Untuk penggunaan dana BOS semua saya berdasarkan regulasi, berdasarkan juknis dana BOS, dan untuk bantuan apapun kepada siswa itu kena di dana BOS itu tidak ada Pak. Nah, jadi peruntukan untuk bantuan, tetapi dalam regulasi yang terakhir itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya pembelian cuci tangan, kemudian masker, dan pulsa data bagi guru-guru yang belajar daring. Jadi untuk pulsa data, teman-teman tadi sudah ketemu yang melakukan daring, mereka ketemu dengan bendahara untuk mengambil pulsa data, dan masker itu saya berikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi kami berikan kepada guru, karena hanya dilakukan pada bulan Maret kan Pak, dan laporan semua kami pakai daring. Jadi teman-teman guru kami berikan pakai pulsa data, tapi yang bagi kelas 7, 8 dan kelas 9 yang melakukan itu. Sementara kami menyiapkan fasilitas di sekolah kami yang terkait dengan cuci tangan itu. Saya ada bangun wastafel secara permanen itu ada 7 titik. Nah, kami tidak pungut uang sekolah Pak, kami sekolah negeri. Jadi tidak ada pungutan apapun. Andai kan Ibu disuruh memilih ya, Iya Pak. dengan pergeseran nilai metode pendidikan ini sama yang kemarin offline, Ibu lebih memilih mana? Oh, yang jelas bahwa saya kepingin untuk belajar secara tatap muka. Karena peran guru tak bisa digantikan dengan teknologi. Karena walaupun ada nilai tambah bahwa guru-guru dipacu untuk bisa beradaptasi dengan teknologi kita dalam rangka persiapan abad 1 generasi 4.0, tapi peran guru dalam mendidik, menjadi teladan, soal disket selain itu tidak bisa orang tua di sekolah. Kami tetap menjadi orang berkena. Kami di sekolah ini juga ada hal-hal pembiasaan yang kami buat di sekolah ini. Ada nilai-nilai pendidikan karakter yang kami tanamkan di sekolah. Iya Pak. Jadi rindu sekali untuk ketemu anak-anak, rindu sekali. Harapan tidak terkait dengan COVID ini? Ya, saya berharap bahwa ini musibah cepat berakhir. Kemudian saya berharap banyak bantuan orang tua untuk memantau anak-anak di rumah, untuk tetap memastikan bahwa anak-anak itu belajar, sehingga mereka tidak terlalu tertinggal dengan pembelajaran. Dan saya tidak menuntut bahwa mereka harus mentuntaskan kurikulum yang di sekolah, tapi belajar yang berkaitan dengan kecakapan hidup hari-hari. Terhadap COVID sendiri? Untuk COVID sendiri, kami berharap cepat selesai supaya kami bisa kembali sekolah, ketemu anak-anak. Iya Pak. Seperti sedia kala. Iya, seperti sedia kala Pak. Iya. Pemirsa, demikian pertemuan atau dialog kami dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maria Lana, Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kupang. Terima kasih Bu, selamat siang. Salam sehat. Siang.